kawan-kawannya untuk berdoa. Oke, Ibu cek daftar hadirnya dulu ya. Anissa, Hadir Bu. Desi, Hadir Bu. Dini, Hadir Bu. Dian Ayu, Hadir Bu. Eva, Hadir Bu. Ketut Eli, Hadir Bu. Ludia Anwar, Salim. Alfapari, Hadir Bu. Made Luna, Made Meli, Hadir Bu. Miftah, Hadir Bu. Putu Titi, Hadir Bu. Rasya, Hadir Bu. Selvia, Hadir Bu. Syafa, Siva, Hadir Bu. Silva, Hadir Bu. Tasya, Hadir Bu. Zahra. Ibu. Oke, jadi ada 2 yang sudah hadir ya. Satu sakit, satu izin. Yang lainnya sehat. Semangat mau belajar kimia? Semangat dong ya. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita mulai lagi dengan materi baru. Jadi bisa kalian lihat ya, materi kita adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelum masuk ke materi nih, aku mau tanya, ada yang masih ingat nggak larutan itu apa ya? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Oke, campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Contohnya larutan apa tuh? Kayak larutan garam, air, Larutan garam, larutan gula, yang juga itu masuk dalam larutan. Sekarang ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak sumber utama listrik pada kendaraan bermotor itu apa ya? Oke, aki. Nah, aki itu ada larutannya nggak? Nah, kita di sini akan membahas tentang itu, ya. Nah, sebelumnya, oke, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa melalui fenomena daya hantar listrik, larutan elektrolit dan non-elektrolit, memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan responsif dalam melakukan percobaan dan diskusi kelompok. Di sini kita bakal melakukan percobaan ya. Kemudian menjelaskan penyebab larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan cepat, lalu mengelompokkan mana larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Oke, kemarin kan Ibu sudah membagikan kelompok ya? Iya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Kalau sudah, silakan yang belum berhadapan sama kelompoknya silakan berhadapan sama kelompoknya. Kalau pada ini, AKPD-nya sudah dipegang? Kalau AKPD-nya sudah dipegang, silakan dibuka atau dilihat di depan, sama saja. Oke, kita mulai. Masih sama seperti kemarin, kita pakai discovery learning, ada stimulation. Iya. Jadi kalian lihat gambar apa nih di depan? Aki dan air. Aki. Oke, jadi aki ini banyak digunakan sebagai sumber arus listrik, ya. Ada sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Kemudian aki ini memiliki fungsi untuk menyimpan sekaligus menyalur daya listrik ke komponen mobil yang dibutuhkan. Nah, tapi ya, sebelum aki ini bisa digunakan, kita tuh perlu mengisi air aki. Karena air aki itu merupakan suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik pada mesin kendaraan. Jadi aki tanpa air aki itu tidak akan hidup. Ya, benar nggak Fari? Iya. Oke. Nah, sekarang lihat AKPD kalian nih. Silakan kalian amati lagi bagian stimulation ini. Kemudian ada bagian problem statement. Kalau kira-kira
setelah kegiatan mengamati ini ada pertanyaan yang muncul, silakan kalian ajukan pertanyaan ini sebagai problem kita bersama. Oke, silakan diamati dulu. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mengapa aki hanya berfungsi jika ada air aki? Nah, mengapa aki hanya berfungsi jika ada air aki? Kenapa kira-kira? Ada yang mau memberikan hipotesis? Ada yang mau memberikan hipotesis? Hipotesis itu apa sih? Jawaban sementara. Ya, kira-kira apa tuh jawaban sementaranya? Karena apa sih? Karena air aki itu kayak larutan yang dapat mengantarkan arus listrik pada mesin kendaraan atau yang lain. Jadi air aki itu kalau hipotesisnya si Rasya adalah air yang bisa menghantarkan larutan yang bisa menghantarkan listrik. Oke. Nah, untuk membuktikan hipotesis dari si Rasya, kalian akan mengadakan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini kita lakukan dengan cara melakukan uji coba larutan. Nah, jadi kemarin sudah Ibu bagi kelompok, sudah Ibu minta untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan. Iya, sudah dibawa semuanya? Ya. Kalau sudah dibawa, silakan duduknya berkelompok, melingkar. Gimana? Berhadapan sama kawannya. Biar enak. Alat dan bahannya dikeluarkan. Kita di sini baca dulu deh. Tujuan praktikumnya dalam menguji daya hantar listrik. Oke. Untuk menguji daya hantar listrik, alatnya kita butuh gelas kimia, terus ada kabel, ada apa lagi? Baterai, elektroda karbon, lampu, isolasi, botol semprot, dudukan lampu. Oke, dudukan lampu. Kemudian bahannya kita pakai minuman isotonik, ya, larutan garam, larutan gula, asam cuka dan aquades. Nah, jadi gini, larutannya sudah ada di depan, sudah disiapkan. Nanti kita pakai dengan bergantian. Jadi kelompok 1 misalnya dimulai dengan larutan gula. Oke, nanti bergantian. Jadi satu-satu kalau sudah selesai kasih yang lainnya. Gitu. Oke. Kemudian aquades di sini fungsinya, aquades yang ada di botol semprot itu fungsinya untuk mencuci elektroda. Jadi setiap kamu selesai menguji larutan, silakan disemprot, kemudian dilap, baru diuji lagi ke larutan yang berikutnya, gitu. Supaya apa? Supaya diharapkan tidak ada residu yang tertinggal, karena bisa jadi tercemar kalau tertinggal kan. Oke, kira-kira paham? Paham. Oke. Ya, ada yang mau ditanya? Sudah? Udah. Oke. Silakan dicoba kelompok 1. Pakai larutan cuka. Oke, ini kelompok 1.
sudahnya. Kalau gelembung kan yang di itu Gelembungnya yang merah rodanya kecil. Gelembung itu bisa banyak, bisa sedikit ya. Iya bu. Enggak ya? Nggak ada. Enggak hidup lagi. Gelembungnya bisa banyak, bisa sedikit. Coba diamati lagi. Ada kenapa? Agak dimasukin lagi kan? 3/4. Ada ya. Ada. Sedikit. Oke. Bisa jadi ada gelembung tapi sedikit. Jadi diamati. Ini sudah Nyala ya? Oke. Bekas gula tadi mana? Ini bu. Iya. Pakai hijau kita nanti. Udah? Bekas gula. Tapi masih saya giniin aja dari tadi gitu. Kamu jangan angkat-angkat. Udah? Dilihat ada gelembung nggak? Gelembung itu nggak harus banyak, bisa sedikit. Yang penting dia ada gelembungnya, berarti dia kategorinya sudah ada gelembung. Iya, dicek terus kalau ada. Oke? Ada tuh. Iya, di sini. Ada gelembung. Coba ada hidup lah. Kalau ditempelin hidup lah. Kalau nggak ditempelin hidup kan? Ada kok ada gelembungnya itu. Gelembungnya kan. Banyak ya? Iya banyak gelembungnya. Sotonya sudah belum? Iya banyak. Iya. Banyak. Banyak. Iya coy. Iya. Sekarang Banyak. Ada gelembungnya? ada Bu. Banyak bu. Banyak. Kamu hidup? Hidup. Sekarang apa ini? Ini dua. Oh, udah belum? Belum. Ya, dicuci dulu. Udah dicuci? Jangan lupa selalu dibersihkan setiap kembali ke larutan. Bu, minta panas nggak? Ini apa dong? Dari segi. Gelembungnya, perhatikan gelembungnya, perhatikan gelembung. Lalu lampu. Banyak apa dikit? Gelembungnya banyak. Dimainin malah TV ini nih. Buat sini air gulanya. Itu tuh gini gua. Ada garamnya. Di alkohol kita tidak pakai ya. Di Isotoni belum. Isotoni. Itu dari garam.
yang menyala. Jadi kalau misalnya salah satu gimana Bu? Ada gelembung tapi lampunya yang menyala. Berarti dia bisa menghantarkan listrik dong. Gelembung itu kan hantaran listriknya. Ya. Kalau salah satu Bu hanya lampunya menyala gimana? Berarti dia bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau bisa kedua-duanya artinya dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kalian lihat dari tabel percobaan kalian mana yang bisa menghantarkan listrik, mana yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau isotonik kan tadi terang tapi gelembungnya cuma sedikit. Dua sama ya? Iya. Oh enggak dong. Nomor 1 tuh gejalanya. Tadi dari itu kan tahu ya malah ya. Gejalanya tadi adanya lampu menyala sama enggak. Oke, nomor 2 itu tuh ya. Sama di jawabannya Bu. Oh enggak, sudah sama. Ayo dengerin ini tadi barusan ngomong apa? Nah, yang pertama itu gejalanya. Gejala itu apa yang muncul, ciri-cirinya. Tadi adanya apa? Tadi Ada yang gelembung. Terus yang nomor 2 itu larutannya. Apa aja namanya? Namanya. Kemudian yang nomor 3 itu gejala tapi untuk yang tidak menghantarkan listrik. Nggak ada. Iya. Iya. Oke, itu jawabannya. Oke. Yang nomor 4 itu nama larutannya yang tidak menghantarkan. Nama larutannya nomor 4. Udah. Artikan apa sih larutan elektrolit? Apa larutan non elektrolit untuk yang nomor 6. Jadi di sini larutan elektrolit itu larutan yang seperti apa? Yang bisa menghantarkan listrik. Ya, dijawab di situ. Seperti itu jawabannya misalnya di jawabanmu itu. Kemudian ditambah gejalanya apa yang timbul dari pemahaman kalian tadi. Gitu. Nah, yang non elektrolit tadi pengertiannya apa yang bisa kalian diskusikan sama kawan kalian? Nah, terus itu gejalanya yang timbul dari hasil pengamatan seperti apa? Itu jawaban untuk yang nomor 6. Nah, kemudian lanjut ke nomor 7 ya. Nah, berdasarkan perbedaannya lampu dan banyak sedikitnya gelembung, kamu kan tadi ngeliat ada sedikit banyak, Iya. ya kan? Nah, ini ada tabel. Jadi nomor 1 itu yang lampunya terang, gelembung gasnya banyak itu apa? Larutan apa? Ya ditulis kalau itu hasil kamu seperti itu. Kalau yang redup, gelembung gasnya sedikit itu apa? Ditulis. Sudah? Oke. Sekarang kalau sudah nomor 7, nomor 8 kesimpulannya. Elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu seperti apa? Kalau kuat berarti kan angka kuat. Nah, kamu lihat dari ini dari tabel ini mana yang kuat dan ini. Ya. Cirinya elektrolit kuat itu apa? Ya.
Mungkin ada yang harus dibuktikan apakah benar. Sambil siap-siap presentasi ya. Kelompok satu sudah? Ya, oke. Kita presentasi. Presentasinya dirangkul semuanya ya? Ya, Bu. Oke. Kelompok satu, Ibu mau tahu hasil pengamatannya untuk gula itu seperti apa? Sepertinya ini. Gula itu kelompok satu mana kelompok satu? Berdiri dong. Kelompok tiga. Ya, kelompok satu silakan berdiri, satu orang membacakan hasilnya gula dan minuman isotonik. Gula aja ya, Bu? Gula dan isotonik. Ngadep sini ya. Dari pengamatan hasil kelompok itu, gula itu tidak menyala, terusan tidak ada gelembung gasnya juga, sama isotonik. Kalau minuman isotonik itu lampunya redup, terusan gelembung gasnya itu sedikit. Oke, yang lain gimana hasilnya? Ada yang berbeda tidak? Kita berbeda, Bu. Bedanya di mana? Minuman isotoniknya Gelembungnya sedikit. oke. Yang lain sama? Sama, Bu. Dan kalau misalnya masih menyala, berarti masih bisa kita kategorikan elektrolit ya? Iya, Bu. Tidak ada masalah. Kemudian yang kelompok 2 silakan asam cuka. Hasilnya seperti apa di kelompok 2? Kalian ini hasil presentasi dari kelompok 2 yang asam cuka ya. Asam cuka itu lampunya tidak menyala, gelembung gasnya sedikit. Oke, asam cuka di kelompok 2 tidak menyala. Yang lain gimana? Beda, Bu, saya. Bedanya gimana? Kalau asam cuka itu lampunya redup, terus gasnya juga sedikit sama, cuman lampunya kita redup. Jadi kalau salah satu ada yang tadi kan kelompok 2 tidak menyala tapi ada gelembung gasnya, masih bisa dikategorikan sebagai elektrolit. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 yang garam. Garam itu lampunya menyala terang. Terus kalau gelembung gasnya itu banyak, Bu. Oke, sama? Garam nyala terang, gelembung gas banyak. Kemudian nomor 1 dengan nomor 2 untuk data processing, silakan lanjutkan kelompok 3 jawabannya apa? Ada yang gelembung berdiri. Gejalanya apa? Adanya gelembung dan lampu menyala. Oke, adanya bergelembung dan lampu menyala. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2-nya minuman isotonik, asam cuka, sama garam. Oke, sama? Sekarang nomor 3, nomor 4 silakan kelompok 2. Kelompok 2 nomor 3, gula karena jika elektroda dimasukkan ke dalam larutan gula, lampunya
tidak ada gelembung yang keluar. Nomor 4, gula. Larutan gula. Sama. Kelompok 1 itu yang larutan yang dapat menghantarkan listrik seperti lampu menyala dan adanya gelembung. Pengertian dari larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik seperti lampu tidak menyala dan tidak adanya gelembung. Oke, yang lain gimana? Kalau kawannya sedang presentasi, yang lainnya harap di saling menghargai kawannya ya. Iya, Bu. Kemudian untuk nomor 7 dan 8, adakah kelompok yang ingin mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok 2. Berdasarkan perbedaan nyala lampu dan banyak sedikitnya gelembung gas yang timbul pada elektroda, maka kelompokkanlah larutan-larutan tersebut dalam tabel berikut. Lampu terang dan gelembung gas banyak itu garam, lampu redup dan gelembung gas sedikit itu minuman isotonik dan asam cuka. Yang nomor 8, berdasarkan percobaan dan tabel di atas, berilah kesimpulan mengenai elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jika elektrolit kuat, lampu dan gelembung akan menyala dan gelembung keluar banyak. Jika elektrolit lemah, lampu tidak hidup, gelembung sedikit. Bisa juga lampu menyala, gelembung tidak ada. Oke, lain mana? Setuju jawabannya? Setuju. Terima kasih semuanya untuk presentasinya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Benar ya? Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kalau non elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kan, larutan elektrolit itu dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit kuat itu ditandai dengan adanya lampu yang menyala terang. Gelembungnya banyak. Ya. Kalau misalnya elektrolit lemah itu gelembungnya sedikit, nyalanya redup atau salah satunya. Iya. Jadi sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang larutan elektrolit dan non elektrolit? Oke. Nah, kita selesai praktikum hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya masih membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi sebelum Ibu mau mengakhiri pelajaran, Ibu mau memberikan evaluasi dulu. Oke, kira-kira dari kelima larutan ini, ada larutan 1 sampai 5, ya. Mana larutan yang elektrolit? Nomor 5. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oke, tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Oke. Rasya? Nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 dan nomor 5 itu larutan elektrolit. Kemudian larutan non elektrolit siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa ya? Yang belum? Zahra. Berdiri, Bu. Ya. Yang larutan elektrolitnya itu nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan nomor 4. Kalau nomor 3 itu larutan apa ya? Elektrolit. Elektrolit. Kuat atau lemah? Oke, beri tepuk tangan dulu. Yang lainnya paham? Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini, untuk partisipasinya dalam belajar. Terima kasih sudah semangat dalam belajar. Jangan lupa ilmu yang sudah kita dapat jangan sampai terlupakan. Jadi kalau selalu ingat itu gampang kita untuk mengaitkan ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa nanti peralatan dibereskan ya. Ya.